Mengapa ada takdir, mengapa ada ajal, dan mengapa ada yang dinamakan jodoh? Sesungguhnya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuh seorang manusia, manusia itu terlebih dahulu mengadakan perjanjian, atau bahasa awamnya, negosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam negosiasi tersebut yang ada hanyalah diri kita, saudara sejati kita, yang masing-masing manusia memiliki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinegosiasikan itu tidak lain adalah takdir, ajal atau kematian dan pasang hidup atau bahasa awamnya, jodoh. Mengapa ada manusia yang kaya harta tetapi miskin ilmu, dan ada manusia yang miskin harta tetapi kaya ilmu? Itulah yang dinamakan takdir yang telah dinegosiasikan dengan Allah. Mengapa ada manusia yang meninggal sebelum dilahirkan, atau meninggal di usia muda? Itulah yang dinamakan ajal manusia atau batas hidup manusia tersebut yang juga telah ia negosiasikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan manusia yang diberikan umur panjang. Yang ketiga, mengapa ada manusia yang setelah berumah tangga dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan ada pula yang mendapatkan keutuhan berumah tangga setelah menikah 2 atau 3 atau 4 kali. Itulah yang dikatakan pasang hidup atau jodoh hidup yang tidak lain adalah untuk mendapatkan ketenangan batin dalam mengarungi samudera kehidupan. Lain halnya dengan perselingkuhan. Perselingkuhan terjadi atas kehendak Allah jua bukan serta-merta terjadi karena keinginan manusia belaka. Sebuah contoh percakapan seorang manusia yang sedang bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum ruhnya ditiupkan ke dalam tubuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada si Fulan, "Hai Fulan, saat ini aku akan menanyakan beberapa hal kepadamu. Jika engkau menyanggupi dan menerimanya maka aku akan meniupkan ruh ciptaanku ke dalam tubuhmu, dan engkau akan dilahirkan ke dunia melalui perjuangan seorang ibu, dan segala rahasia yang terjadi saat ini, akan dipegang oleh saudara sejatimu hingga engkau akan aku tuntun untuk mengenal dirinya yang selanjutnya engkau akan aku tuntun untuk mengenal diriku, agar engkau termasuk hamba-hambaku yang aku ridho olehnya. Jika engkau tidak bisa menyanggupi dan menerimanya, maka engkau akan dimatikan sebelum engkau terlahir ke dunia, dan kelahiranmu akan terulang kembali dari alam ruh ini, 70 tahun terhitung semenjak engkau dimatikan dalam rahim seorang ibu. Apakah engkau paham?" "Ya, aku paham dan mengerti wahai Tuhanku," jawab si Fulan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertanya kepada si Fulan, "Baik, umur kamu di dunia aku beri 20 tahun saja, apakah engkau menerimanya?" Terlihat si Fulan gelisah, kan tetapi saudara sejatinya lalu berkata kepada si Fulan itu, "Sudah, kamu terima saja." Si Fulan menjawab, "Tapi itu." Saudara sejatinya kembali berkata kepadanya, "Sudah, kamu terima saja." Si Fulan menjawab, "Ya Tuhanku, aku menerimanya." Lalu Allah menjawab, "Baik." Lauh Al-Mahfuz, catat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertanya kepada si Fulan, "Ilmu agama kamu aku beri 20% dari harta kekayaanmu di dunia, yaitu sebanyak 80% saja. Apakah engkau menerimanya, ataukah engkau mau sebaliknya?" Terlihat si Fulan kembali gelisah, lalu saudara sejatinya kembali berkata kepada si Fulan itu, "Sudah, kamu terima saja." Si Fulan menjawab, "Sedikit sekali itu." Saudara sejatinya kembali berkata kepadanya, "Sudah, kamu terima saja." Si Fulan menjawab, "Ya Tuhanku, aku menerimanya." Lalu Allah menjawab, "Baik." Lauh Al-Mahfuz, catat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertanya kepada si Fulan, "Kamu tidak akan sempat untuk menikah dan berumah tangga, tetapi selama 20 tahun itu kamu akan menikmati hidupmu dengan kemewahan dunia. Apakah engkau menerimanya, ataukah engkau mau sebaliknya?" Si Fulan pun kembali sangat gelisah, lalu saudara sejatinya kembali berkata kepada si Fulan itu, "Sudah, kamu terima saja." Si Fulan menjawab, "Aduh, gimana ini?" Saudara sejatinya kembali berkata kepadanya, "Sudah, kamu terima saja." Si Fulan menjawab, "Ya Tuhanku, aku menerimanya." Lalu Allah menjawab, "Baik." Lauh Al-Mahfuz, catat. Setelah beberapa hal yang telah Allah tetapkan kepada si Fulan itu, kemudian Allah mengambil sumpah perjanjian kepada si Fulan, bahwa hanya Allah yang patut disembah dan hanya kepada Allah semuanya akan kembali. Si Fulan pun menerima sumpah perjanjian itu, lalu Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuh si Fulan, maka saat itulah seorang ibu yang tengah mengandung, merasakan sesuatu yang terjadi kepada jabang bayi di kandungnya. Bayi itu membuat gerakan kecil seperti sentakan di dalam kandungan ibunya. Perlu diingat bahwa apa yang telah dicontohkan itu, tidaklah semua sama bagi masing-masing diri manusia. Isi perjanjian dan negosiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.